Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan materi kami mengenai perubahan organisasi. Sebelumnya perkenalkan saya Adela Agustina dengan NIM 23053047 dan rekan saya. Fatma Idola dengan NIM 23053064. Dan saya Lydia Rahmatul Fadila dengan NIM 23053135. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya Fatma Idola. Kepada Fatma Idola dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu mengenai perubahan organisasi. Perubahan organisasi adalah perubahan apapun pada orang, struktur, teknologi. Perubahan organisasi seringkali membutuhkan seseorang untuk bertindak sebagai katalis dan memikul tanggung jawab untuk mengelola proses perubahan, yaitu agen dan perubahan agen. Tujuan dari perubahan adalah untuk meningkatkan kemampuan organisasi dalam beradaptasi dengan perubahan lingkungan, tetapi di sisi lain berusaha mengubah perilaku orang-orang dalam organisasi demi meningkatkan produktivitasnya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis perubahan. Manajer menghadapi jenis perubahan utama yaitu yang pertama, perubahan struktur. Perubahan struktur mencakup perubahan apapun dalam variabel struktural seperti hubungan teknologi, mekanisme koordinasi, pemberdayaan karyawan, atau desain ulang pekerjaan. Perubahan lingkungan eksternal atau strategi organisasi seringkali menyebabkan perubahan pada struktur organisasi. Karena struktur organisasi ditentukan oleh bagaimana pekerjaan dilakukan dan siapa yang melakukannya. Manajer dapat mengubah salah satu atau kedua komponen struktural tersebut. Yang kedua adalah bahan teknologi. Manajer juga dapat merubah teknologi yang digunakan untuk melakukan konversasi masukan menjadi keluaran. Kebanyakan manajemen awal berhubungan dengan perubahan teknologi. Yang ketiga yaitu perubahan persepsi dan perilaku individu atau kelompok. Pengembangan organisasi adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan metode perubahan yang berfokus pada manusia dan sifat serta kualitas hubungan kerja antar pribadi. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, materi kedua akan disampaikan oleh rekan saya Lydia. Kepada Lydia dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang alasan orang menolak perubahan. Sering dikatakan bahwa kebanyakan orang membenci perubahan apapun yang tidak menguras kantong mereka. Pribadi, alasan utamanya mencakup ketidakpastian, kebiasaan, kekhawatiran akan kehilangan pribadi, dan keyakinan bahwa perubahan tersebut akan demi kepentingan terbaik organisasi. Penyebab penolakan lainnya adalah kita melakukan sesuatu di luar kebiasaan. Hidup ini cukup rumit sehingga kita tidak mau harus mempertimbangkan seluruh pilihan untuk ratusan keputusan yang kita buat setiap harinya. Untuk mengatasi kita mengandalkan kebiasaan, namun ketika dihadapkan pada perubahan, kecenderungan kita untuk merespon dengan cara yang biasa kita lakukan menjadi sumber perlawanan. Penyebab resistensi yang ketiga adalah rasa takut kehilangan sesuatu yang kita miliki. Yang D yaitu cara mengelola penolakan terhadap perubahan. Orang menolak perubahan karena ketidakpastian, kebiasaan, kekhawatiran akan masalah pribadi, dan sebagai keyakinan bahwa perubahan tersebut bukan demi kepentingan terbaik organisasi. Teknik untuk mengurangi penolakan terhadap perubahan mencakup pendidikan dan komunikasi, mendidik karyawan tentang dan mengomunikasikan kepada mereka perlunya perubahan-perubahan. Partisipasi memungkinkan karyawan untuk berpartisipasi dalam proses perubahan. Fasilitasi dan dukungan, yaitu memberikan karyawan dukungan yang mereka perlukan untuk menerapkan perubahan. Dan
negosiasi, menukarkan sesuatu yang bernilai untuk mengurangi penolakan. Manipulasi dan kooptasi itu menggunakan tindakan negatif untuk mempengaruhi, dan pemaksaan itu menggunakan ancaman atau kekerasan langsung. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Materi selanjutnya itu mengenai tujuan dan sasaran perubahan. Perubahan dilakukan untuk mengatasi krisis yang akan dihadapi organisasi, terutama krisis pada masa yang akan datang. Krisis dalam organisasi biasanya terjadi disebabkan karena kurangnya adaptif organisasi menghadapi berbagai perubahan, baik perubahan individual, jajaran organisasi, krisis internal organisasi, maupun krisis yang disebabkan faktor eksternal organisasi. Krisis dalam organisasi disadari setelah berpengaruh terhadap kinerja organisasi secara keseluruhan. Kinerja organisasi yang mengalami stagnasi akan membuat para manajer dalam organisasi melakukan analisis untuk mengetahui apa yang menyebabkan krisis. Setelah krisis berhasil diidentifikasi, seharusnya manajemen organisasi tidak menjadikan krisis sebagai penghalang yang akan memperlambat gerak organisasi atau mengartikan krisis sebagai faktor negatif, tetapi justru melakukan perbaikan sehingga manajemen organisasi dapat mengatasi krisis sehingga lebih efektif. Upaya mempertegas tujuan dan sasaran yang akan dicapai organisasi. Baik, itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.